그간 강령하셨습니까, 도련님? 대동화드. Sebuah film yang dibuat berdasarkan fakta sejarah dinasti Joseon di awal tahun 1600-an tentang Raja Sonju yang sangat menentang kesetaraan antara raja maupun budak. Seorang filsuf kerajaan bernama Jong Yorip pernah berkata bahwa setiap orang itu tidak bertuan. Maka oleh sebab karena itu, di sebuah organisasi yang dia bentuk, bangsawan dan budak berlatih pedang bersama serta berbagai makanan dan juga minuman. Tetapi hal tersebut tidak dapat diterima oleh sang raja, sehingga membuat raja sangat marah dan segera memerintahkan semua pengawal kerajaan untuk mengeksekusinya, beserta dengan semua keluarganya. Di zaman kepemimpinan Raja Sonju, tidak ada bangsawan ataupun pejabat kelas atas yang tidak memiliki budak. Bahkan jika ada bayi yang lahir dari rahim ibu yang dulunya adalah seorang budak, maka dia juga akan tetap menjadi seorang budak sampai sisa-sisa hidupnya. Seperti halnya Chonyong yang sedari kecil sudah menjadi budak. Guangyi, sang pemburu budak, tak sengaja berpapasan dengan Tuan Yi Do-kyung, seorang pejabat pemerintahan yang lalu mengatakan kepadanya kalau budak ini pernah 2 kali kabur dari tempat tuannya. Namun di pelariannya kali ini, dia juga mencuri pedang milik tuannya. 12 tahun yang lalu saat Chonyong kecil, dia sudah dipaksa untuk menjadi budak karena ibunya dulu adalah budak dari wakil menteri pertahanan. Ayahnya berusaha untuk meminta belas kasihan kepada sang pejabat pendaftaran budak lantaran putranya tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian yang dulu ibunya alami. Namun para pejabat yang ada di sana tidak mau tahu dengan hal seperti itu, karena mereka menganggap kalau ibu dan janin adalah satu kesatuan. Jadi saat ibunya menjadi budak, maka bayi yang ada di kandungannya pun juga ditakdirkan untuk menjadi budak. Segera setelah itu, Chonyong kecil dibawa ke rumah wakil menteri pertahanan untuk menjadi budak di tempat itu, meskipun sebenarnya sang wakil menteri sudah mempunyai budak lebih dari 100 orang. Jumlah budak yang sebanyak itu disebabkan karena mereka lah satu-satunya keluarga militer terbaik Joseon yang selalu lulus ujian dengan nilai terbaik di tiap generasinya, sejak rejim Raja Taejo hingga saat ini. Maka dari itu, sang raja selalu memberikannya kebebasan kepada sang wakil menteri untuk mempunyai berapapun budak yang bekerja di rumahnya. Dari yang hanya khusus untuk menerima surat, pengangkut air di sumur, pemotong kayu untuk kayu bakar, tukang kuda yang hanya memberikan makan kudanya, hingga lain sebagainya. Dan di antara semua itu, tugas Chonyong adalah menggantikan posisi putra dari sang wakil menteri untuk dipukuli ketika dia melakukan kesalahan saat sedang berlatih pedang dengan masternya. Chen Yung jelas sangat menolak sesuatu hal yang tak masuk akal tersebut, hingga membuat Chen Yung berpikir kalau lebih baik dia lari saja dari tempat itu, dengan mencoba bergerak secara gesit menghindari sang pembawa budak. Namun teriakan dari Tuan Han membuat mereka berdua hanya terdiam, hingga akhirnya Chong Yung menggantikan posisi orang yang sebelumnya sudah pingsan untuk dipukuli oleh Tuan Han. Chen Yung menangis, menahan rasa sakit yang teramat perih akibat sabetan kayu di kedua kakinya. Hingga malam harinya, dia pun tidak bisa tidur akibat luka yang ada di kedua kakinya. Tak sengaja saat dia merebahkan badannya di tempat tidurnya, dia mendengar tangisan beberapa budak yang menangisi kematian putranya akibat perilaku kejam dari Tuan Han, yang tentunya membuat ayah dari sang putra tersebut ingin membalas perlakuan kejam dari Tuan Han suatu saat nanti. Lantaran bukan kali ini saja tuannya berbuat seperti ini. Jong Ryo, putra dari Tuan Han, menghampiri Chen Yung untuk sekedar memberikannya nasi kepal dan juga lauk agar bisa dimakan oleh Chonyong. Jong Ryo sebenarnya mempunyai sifat yang lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Namun sebagai seorang anak, dia tidak bisa membantah perkataan dari kedua orang tuanya. Bahkan ketika Chen Yung ingin kabur dari rumah tersebut, dia hanya bisa terdiam melihat Chen Yung melompati pagar rumahnya tersebut. Sesampai Chonyong di rumahnya, dia berusaha menemukan di mana keberadaan ayahnya. Namun dia lalu dibuat terkejut melihat ayahnya yang sudah mati bunuh diri di pohon belakang rumahnya. Chonyong menangis tak percaya dengan apa yang dia lihat, hingga akhirnya dia pun tertangkap oleh sang pemburu budak di rumahnya. 12 tahun semenjak kejadian tersebut, Chonyong pun tertangkap lagi setelah dia berusaha kabur dari rumah Tuan Han. Namun nampaknya kali ini Chonyong seperti orang yang sangat sakit hati terhadap kelakuan dari keluarga Tuan Han.
Bahkan Tuan Han ingin sekali membunuhnya ketika Chung Yung mengatakan kepada Jung Ryo tentang bagaimana dia bisa berada di peringkat pertama ujian setelah berkali-kali dia gagal mengikuti ujian pelatihan militer. Namun Jung Ryo menghentikan aksi ayahnya dan mengatakan kepadanya untuk tidak membunuhnya karena para pelayan mereka sedang menyaksikan semua ini. Dalam kemarahannya, Chung Yung mengatakan kepada Jung Ryo kalau lebih baik dia membunuhnya saja daripada nantinya ayahnya, ibunya, istrinya, hingga putranya mati di tangannya, yang dengan akan melemparkan mereka semua hidup-hidup ke dalam api membara. Jung Ryo tak menyangka kalau Chung Yung bisa berkata seperti itu kepadanya, yang kemudian dengan terpaksa dia menusuk pergelangan tangan Chung Yung hingga dia pingsan. Kembali ke masa lalu, di saat Chen Yung kecil masih menerima pukulan akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Jung Ryo kecil, dia juga mengingat tentang bagaimana gerakan pedang yang diajarkan oleh guru Jung Ryo. Hingga akhirnya ketika malam hari, Chung Yung membangunkan tidur Jung Ryo hanya untuk belajar gerakan pedang tersebut darinya. Chung Yung terpaksa melakukan hal tersebut karena dia tidak mau dipukuli lagi oleh ayahnya. Sehingga jika di kemudian hari Chung Yung mendapatkan pukulan dari ayahnya, maka malam harinya Jung Ryo akan mendapatkan pukulan 2 kali lipat dari dirinya. Tetapi siapa sangka Tuan Han yang malah menyaksikan peristiwa tersebut tidak menghentikan hal itu karena dia melihat kalau gerakan berpedang putranya itu malah membaik setelah berlatih dengan Chung Yung. Tuan Han yang nampak begitu sangat senang melihat putranya ada kemajuan semenjak dilatih diam-diam oleh Chung Yung, malah menyuruh Jung Ryo untuk terus berlatih dengan Chung Yung. Namun Tuan Han meminta jangan sampai ada orang tahu kalau dia dilatih oleh seorang budak. Dan semenjak saat itu, setiap harinya mereka berdua selalu berlatih ketika malam hari. Hingga waktu pun berlalu, mereka berdua kini sudah beranjak dewasa. Hari ujian pelatihan militer pun tiba, di mana Chung Yung pun masih terlihat ada untuk Jung Ryo menemaninya di saat ujian tersebut. Namun semua itu nampak terlihat sia-sia, karena Jung Ryo telah berulang-ulang kali gagal dalam ujian pelatihan militer, yang tentunya membuat ayahnya sangat marah lantaran bagaimana dia bisa mempermalukan nama leluhur mereka. Chung Yung yang merasa ikut bertanggung jawab dengan semua ini, lalu lantas memohon kepada Tuan Han agar dia saja yang mengikuti ujian menggantikan tuan muda. Tetapi dia meminta Tuan Han berjanji satu hal kepadanya. Jika dia menjadi juara pertama dan membawa penghargaan nilai terbaik, Chung Yung hanya meminta tuannya untuk membebaskannya dari status budak yang melekat di dirinya selama hidupnya. Dan seperti yang telah dijanjikan oleh Chung Yung, dia pun berhasil membawa nama Jung Ryo menjadi peringkat pertama, sehingga dia berhak membawa jubah biru beserta pedang bertuliskan nama Jung Ryo yang langsung diberikan oleh sang raja. Tuan Han memang sangat bangga, namun Jung Ryo yang merasa kalau semua ini berkat usaha Chung Yung tidak bisa menutupi rasa bangga sekaligus sedihnya kepada Chung Yung. Lantaran jika bukan karena dirinya, dia tidak akan bisa mendapatkan semua ini. Jung Ryo lalu meminta Chen Yung untuk menunggunya sambil menikmati semua hidangan yang telah dia suguhkan kepadanya. Sementara dia akan mengambilkan surat budak milik Chung Yung dari ayahnya. Waktu pun kembali ke masa saat ini, di mana Chung Yung terlihat berada di gudang rumah Tuan Han, dirantai dan dibiarkan mati membusuk di dalam gudang tersebut. Sementara jauh di tengah lautan semenanjung Korea, terlihat beberapa kapal Jepang akan berlabuh di dermaga Korea untuk berperang dengan kerajaan dinasti Jung. Kabar tentang berlabuhnya kapal Jepang tersebut jelas membuat panik sang raja, hingga akhirnya membuat sang raja memutuskan untuk pergi meninggalkan ibu kota. Jung Ryo lalu meminta ibunya beserta dengan istrinya untuk juga segera meninggalkan rumah ini, menuju ke tempat yang jauh ke rumah saudara mereka sambil menunggu kedatangan ayahnya pulang ke rumah, sementara dia akan pergi mengawal sang raja menjauh sementara dari ibu kota. Namun ketika dia akan pergi, pedang miliknya telah hilang dari tempatnya, sehingga Jung Ryo memutuskan untuk mengawal sang raja tanpa pedang miliknya. Jung Ryo pun juga pergi ke gudang tempat Chung Yung berada untuk melepaskan ikatannya agar nanti setelah dia tersadar, dia bisa lari dari rumah ini. Para budak Tuan Han yang terlihat sedang mengemasi barang-barang berharga milik keluarga Tuan Han mendengar kabar kalau pasukan Jenderal Shin yang hebat itu sudah dibantai oleh para pasukan dari Jepang dan menduga kalau ini bukanlah perang biasa. Tentu saja mengetahui hal tersebut membuat salah satu budak yang ada di sana memberontak, sehingga menyulut amarah para budak yang lainnya untuk melawan perlakuan yang selama ini mereka terima dari keluarga Tuan Han. 너무 늦게 오시는 거 아닙니까, 나으리?
Mereka membantai, menyiksa dan membunuh semua keluarga Tuan Han dengan cara yang sangat biadab. Bahkan mereka membakar rumah Tuan Han agar tidak ada lagi sisa-sisa kenangan buruk mereka di rumah tersebut. Chon Yong pun akhirnya terbangun karena tak sengaja menghirup asap dari bangunan yang dibakar oleh para budak. Dia lalu berusaha untuk mencari di mana keberadaan tuan mudanya. Namun dia hanya bisa menemukan pedang dan jubah biru miliknya yang tertinggal di dalam kamar miliknya. Tetapi ketika dia akan pergi dari sana, dia melihat istri beserta dengan anak Jong-ryo masih berada di tempat itu. Chon Yong lalu berusaha untuk menyelamatkannya. Namun karena istrinya masih menganggap budak seperti Chon Yong itu binatang, dia memilih untuk mati di dalam kobaran api. 장난 손으로 감히 어디? Tak berselang lama, Guang Yi yang telah sampai di rumah Tuan Han tak menyangka kalau tuannya beserta dengan semua anggota keluarganya itu telah mati dan menduga kalau semua ini adalah perbuatan Chung Yong karena hanya dialah yang Guang Yi lihat bisa selamat dari peristiwa pembantaian ini. Sementara ketika sang raja beserta dengan semua bawahannya berjalan menjauh dari ibu kota, dari atas bukit dia melihat kalau istana miliknya telah hangus terbakar. Padahal para pasukan dari Jepang belum sampai di ibu kota. Bawahannya lalu memberikan informasi kalau para pelaku pembakaran tersebut bukanlah orang Jepang, melainkan warga ibu kota yang sangat marah melihat rajanya pergi meninggalkan mereka tanpa adanya solusi untuk menyelamatkan mereka semua dari serangan yang akan dilakukan oleh pasukan Jepang. Mereka sangat putus asa. Bahkan para petinggi kerajaan yang masih mempunyai hati untuk menyelamatkan warganya dari serangan pasukan Jepang menganggap kalau keberadaan Chung Yong di sana adalah jawaban dari semua keputusasaan mereka. 관고는 죄에 달아난 줄 알았습니다. 그래. 다들 모여보세요. 자, 우리는 스스로를 지켜야 합니다. 군관 한 분을 모셔왔소. Chon Yong pun dianggap sebagai perwira militer oleh semua orang karena baju dan pedang yang dia bawa. Sebenarnya dia ingin mengatakan kepada mereka semua kalau dia hanyalah seorang budak. Namun karena dia melihat semua warga menaruh harapan besar kepada dirinya, Chon Yong pun meminta kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam memakai tombak, pisau, ataupun busur dan juga keterampilan lainnya untuk ikut berjuang bersamanya menjadi garda terdepan menahan gempuran yang akan dilakukan oleh pasukan Jepang. Namun dari sekian banyaknya laki-laki di sana, hanya ada beberapa orang saja yang ingin berjuang bersamanya. Melihat hal tersebut, Tuan Samun pun menjanjikan kepada mereka semua, bagi siapa saja yang mau ikut berjuang bersama mereka, dia akan memberikan penghargaan, beserta dengan pembebasan surat budak dari kerajaan. Mendengar hal baik tersebut, jelas membuat semua laki-laki yang ada di sana pun sekarang tertarik untuk berjuang bersama dengan Chon Yong. Malam harinya, terlihat beberapa pasukan dari Jepang mulai menyerang ibu kota dan membantai semua orang yang ada di sana. Mereka tidak peduli, meskipun itu adalah wanita ataupun juga anak-anak. Bahkan seorang dukun wanita yang tertangkap oleh mereka tak luput dari pembantaian setelah dia mengatakan kepada sang pemimpin pasukan Jepang bernama Kikawa kalau di masa depan dia akan mati dengan pedang menembus lehernya. Sementara di pinggiran sungai Han, tempat raja beristirahat sebelum dia melanjutkan perjalanannya, ratusan warga ibu kota telah sampai di sana dengan niatan membunuh sang raja karena dianggap tidak peduli dengan semua warganya. Mereka melempari sang raja dengan batu dan berusaha untuk mendekatinya. Namun para pengawal sang raja pun tidak akan tinggal diam begitu saja, yang lalu melawan mereka meskipun mereka harus membunuh orang-orang tersebut. Jong-ryo sebenarnya sangat ragu untuk menghunuskan pedangnya kepada para penduduk ibu kota. Namun karena kedatangan Guang Yi ke sana malah merubah semua pikirannya. Guang Yi mengatakan kepadanya kalau semua keluarganya telah mati akibat ulah dari para budak dan tidak ada yang selamat dari peristiwa tersebut karena mereka juga telah membakar habis rumahnya. Namun satu hal yang pasti, dia melihat Chon Yong memakai jubahnya dan kabur bersama dengan kuda curian miliknya. Mendengar hal tersebut, membuat Jong-ryo pun sangat murka sehingga membuatnya tidak peduli lagi dengan rasa belas kasihan. Sementara di ibu kota kerajaan, para pasukan dari Jepang pun diserang oleh Kidum menggunakan batu yang dilemparkan oleh alatnya, sehingga memancing para pasukan Jepang untuk mengejarnya. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan karena Tuan Samun beserta dengan tim pemanah telah bersiap untuk memenahi para pasukan Jepang. Melihat para pasukan Jepang mundur, para warga ibu kota bernafsu untuk mengejar mereka. Namun pasukan Jepang telah menyiapkan senjata untuk menembaki mereka. Chon Yong meminta Kido untuk menyerang mereka ketika mereka sedang mengisi ulang peluru sambil menunggu isyarat darinya lantaran dia akan menyerang langsung ke jantung pertahanan mereka.
장전하는 틈을 노린다. Tidak peduli meskipun Chongyong harus berada di tengah-tengah para pasukan Jepang sendirian, karena tujuannya hanyalah satu, membunuh semua pasukan Jepang yang berada di tempat tersebut. Di tepian Sungai Han, terlihat Jongryo dengan brutalnya membantai para warga ibu kota yang meminta keadilan terhadap raja mereka. Jongryo tidak peduli lagi dengan rasa belas kasihan, lantaran rasa belas kasihannya sudah hilang semenjak Chongyong membunuh semua keluarganya. 아이고 전하. 죽여. Dengan gagah berani, Chongyong pun menemui komandan tertinggi pasukan Jepang sendirian, sambil menenteng kepala salah satu kaki tangan Kikawa. Tujuannya hanya satu, yaitu mengalahkan Kikawa agar peperangan ini segera berakhir. Mereka berdua saling memuji dengan keahlian berpedang mereka masing-masing. Namun meskipun begitu, hanya akan ada satu pemenang di antara mereka berdua. Meskipun tidak ada pemenang di antara mereka berdua, setidaknya Chongyong berhasil memberikan luka di wajah Kikawa, walaupun dia harus terjatuh dari atas bukit menuju ke dalam lautan. Sang raja pun juga terlihat selamat setelah peristiwa tersebut, yang lalu segera memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan dermaga dan juga perahu yang mereka naiki setelah mereka sampai di seberang Sungai Han, lantaran dia tidak ingin pihak musuh memanfaatkannya, meskipun hal itu membuat jalur evakuasi rakyat juga terputus. 7 tahun pun berlalu, keadaan ibu kota Junsun terlihat sangat porak-poranda akibat serangan yang dilakukan oleh tentara Jepang dan juga ulah dari para warga ibu kota Joseon. Bahkan untuk bertahan hidup, hampir semuanya memanfaatkan mayat yang bergeletakan di tanah sebagai bahan pokok makanan mereka. Guang Yi pun sekarang menjadi kaki tangan Jongryo yang juga mendapatkan tugas khusus untuk mencari keberadaan dari Chongyong. Sementara jauh dari ibu kota, para pejuang yang masih bertahan hidup mendirikan kamp di atas bukit sebagai tempat persembunyian dan perlindungan oleh warga ibu kota yang masih bertahan hidup. Salah satunya adalah Bumdong, yang merupakan seorang wanita dan salah satu pejuang terbaik yang dimiliki oleh Chongyong. Sebenarnya, Bumdong tidak ingin para warga segera kembali ke ibu kota, lantaran ada beberapa tentara Jepang yang telah menyamar menjadi warga lokal. Namun Chongyong mempunyai pikiran lain, dengan mengatakan kalau perang ini telah berakhir. Jadi yang bisa mereka lakukan saat ini adalah bahu-membahu memikirkan krisis pangan yang melanda di ibu kota Joseon. Sang raja pun kini juga telah kembali dari tempat persembunyiannya dan sekarang berada di bekas istananya yang sudah habis terbakar. Namun bukannya memikirkan rakyatnya, sang raja malah memikirkan bagaimana caranya mereka bisa merekonstruksi ulang istana dengan cepat. Karena bagi sang raja, istana adalah tulang punggung negara yang berbentuk rumah dan lambang dari otoritas raja. Yang terpenting bagi dirinya adalah selama dia tidak kekurangan makanan yang enak, hal-hal seperti krisis pangan yang sedang melanda rakyatnya tidak akan dia pikirkan. Untuk memenuhi kebutuhan makan para pejuang, mereka semua memanfaatkan burung gagak untuk bertahan hidup lantaran saat ini hanyalah burung gagak yang berkembang biak dengan pesatnya karena banyaknya mayat manusia sebagai bahan pokok makanan burung itu. Bumdong bertanya kepada sang jenderal kerajaan yang bernama Tuan Kim tentang bagaimana janji kerajaan yang akan memberikan penghargaan kepada mereka dan juga pembebasan budak-budak yang ikut berjuang mengalahkan para pasukan dari Jepang. Tuan Kim mengatakan, kalau selama pihak istana belum mempunyai bukti kemenangan, maka selama itu juga mereka belum bisa menyetujui permintaan mereka. Namun Tuan Kim berjanji akan memperjuangkan hak mereka karena selama ini dia pun menjadi saksi atas perjuangan mereka. Bahkan demi bergabung dengan para pejuang, Tuan Kim rela menjual rumah dan segala yang dia miliki agar dia bisa memenuhi persediaan sementara mereka. Di kediaman sementara sang raja, dia bertanya kepada Jongryo apakah benar keluarganya dulu dibunuh oleh budak yang tinggal di rumahnya. Jongryo mengatakan kalau itu benar adanya. Padahal dia telah bersikap baik dan memperlakukannya secara adil, namun orang itu malah membakar keluarganya hidup-hidup. Sang raja pun mengerti akan hal tersebut. Lantaran saat kejadian perang, banyak warga yang dia kasihani melakukan pembelotan kepada dirinya.
Maka dari itu, prioritas utamanya adalah segera merekonstruksi istana untuk melindunginya. Dia tidak peduli, meskipun banyak warga yang kehilangan hidungnya hidup-hidup oleh pasukan Jepang. Karena satu hal yang pasti, mereka bekerja tidak menggunakan hidung, melainkan kaki dan tangan mereka. Salah seorang menterinya sebenarnya menolak rencana sang raja, lantaran prioritas utama mereka saat ini adalah bagaimana mereka membangun lebih dahulu lembaga pahlawan negara untuk menghargai orang-orang yang telah berjasa, dengan membebaskan para budak yang berjuang sebagai prajurit kerajaan. Karena jika mereka bisa melakukan itu, setidaknya hati rakyat akan kembali setelah dulu mereka kehilangan tujuan. Sang raja sebenarnya sangat tidak peduli dengan hal tersebut, namun agar pikiran sang menteri tenang, dia hanya mengiyakan permintaan dari menterinya. Jongryeo teringat kembali saat dulu, ketika dia berlatih bersama dengan Chongyung, istrinya selalu memperingatkan dia agar suaminya tidak berteman dengan budak lantaran ada aturan tentang status sosial mereka. Istrinya memang sangat jijik bila mereka harus berteman dengan para budak, karena menganggap derajat mereka lebih rendah dibandingkan dengan binatang peliharaan. Namun Jongryeo tidak peduli dengan apa yang dikatakan istrinya tersebut, lantaran Chongyung sudah sangat spesial di kehidupannya. Keesokan harinya ketika Kido sedang berpatroli, terlihat pasukan Jepang sedang melintas di perbukitan tempat para pejuang bermukim. Kido segera membangunkan mereka semua agar mereka bersiap untuk menyusun sebuah rencana menyergap para pasukan Jepang yang melintas di hutan dekat dengan mereka bermukim. Namun sepertinya kedatangan para pasukan Jepang di hutan tersebut adalah untuk mengambil barang berharga milik mereka yang telah mereka sembunyikan di dalam hutan tersebut. Para pasukan Jepang yang tersisa mengira kalau mereka akan aman-aman saja di sana. Tetapi ternyata para pejuang mengepung mereka semua dan bersiap untuk menangkap sisa-sisa pasukan Jepang yang masih tersisa. Chongyung pun muncul di sisi lainnya untuk mencegah pelarian mereka. Bahkan para pasukan Jepang mempunyai julukan terhadapnya, yaitu Dewa Pedang Berjubah Biru. Baik Ikawa dan juga Chongyung begitu sangat senang karena mereka bisa bertemu lagi setelah sekian lamanya, agar mereka bisa menuntaskan pertarungan di masa lalu mereka di tempat ini. Bumdung yang merasa kalau Chongyung terlalu lama untuk mengurus orang Jepang tersebut, segera memerintahkan Tuan Gu untuk melemparkan jaringnya agar pertarungan itu segera selesai dan mereka bisa membawanya bertemu dengan sang raja. Para pejuang sangat senang setelah mereka berhasil menangkap para pasukan Jepang yang dikenal sering merampas hidung milik para warga ibu kota dan juga mendapatkan emas-emas yang dibawa oleh mereka. Setidaknya dengan emas ini, mereka bisa membangun desa mereka sendiri. Namun sang jenderal mengatakan kalau lebih baik dia membawanya pulang ke tempatnya, lantaran tugas mereka adalah mengembalikan apa yang sudah dimiliki oleh negara, sekaligus menyerahkan para pasukan Jepang kepada sang raja. Tetapi sepertinya keputusan tersebut malah membuat Bumdung sangat jengkel, yang lalu pergi meninggalkan mereka semua. Ketika Chongyung memberikan air minum kepada para pasukan Jepang, Kikawa bertanya tentang bagaimana dia mempelajari teknik pedang pendek, lantaran teknik tersebut mirip seperti kepunyaan kaki tangannya. Chongyung pun mengatakan kalau dia mempelajari teknik ini ketika dia bertarung dengan pria memakai helm berbentuk kelinci di Namwon, tetapi pria tersebut berhasil dia bunuh dengan mengeluarkan semua isi di dalam perutnya. Mendengar hal tersebut, membuat Kikawa agak sedikit marah dan meminta Chongyung untuk bertarung ulang dengannya. Namun Chongyung menolaknya karena hasilnya akan tetap sama. Jadi tidak ada alasan baginya untuk bertarung ulang dengannya, apalagi saat ini dia masih berguna untuk mereka. Kikawa pun sempat bertanya tentang kain merah yang berada di tangan kiri Chongyung. Namun Chongyung pun hanya terdiam, yang lalu teringat tentang masa lalunya di saat dia memberikan luka goresan pada punggung tangan Jongro sesaat sebelum dia menempuh ujian pelatihan militer dan mengatakan kalau luka dan kain merah tersebut adalah kain persahabatan antara mereka berdua. Malam itu di saat Jongro meminta kepada ayahnya surat budak milik Chongyung, ayahnya mengatakan kalau dia tidak mau memberikan surat itu kepadanya, lantaran bisa saja kalau di masa depan Chongyung akan menjadi pengkhianat. Jongro sangat marah karena ternyata budak yang dia hina malah mempunyai sifat kesatria dibandingkan ayahnya. Namun ayahnya tidak peduli lantaran dia telah memerintahkan Guangyi untuk bersiap membunuh Chongyung. Mengetahui hal tersebut, Jongryeo pun segera pergi ke kamar Chongyung untuk menghentikan perbuatan yang akan dilakukan oleh Guangyi. Dia juga memintanya untuk segera pergi dari sana dan jangan pernah berpikir untuk membunuh Chongyung kalau tidak ingin pedang ini memotong lengannya. Chongyung yang melihat hal tersebut jelas sangat marah lantaran surat budak yang telah dijanjikan oleh ayahnya telah dia ingkari. Jongryeo meminta maaf
kalau saat ini dia tidak bisa memberikan surat budak miliknya. Tetapi yang bisa dia lakukan saat ini adalah membantunya untuk kabur dengan membawa pedang miliknya, karena mereka berdua adalah teman semenjak mereka berdua kecil. Para pejuang pun terlihat sedang melakukan perjalanan mereka menuju ke tempat sang raja untuk menyerahkan pemimpin pasukan Jepang dan juga emas yang telah mereka curi. Namun di sepanjang perjalanan mereka banyak melihat orang-orang kelaparan mengemis kepada mereka, sedangkan di balik tembok tersebut ada pejabat pemerintahan yang bersenang-senang di balik penderitaan para rakyat. 이놈들하고 붙어 싸운 백성들은 시체를 뜯어먹으면서 Malam harinya, Bom Dong mencurahkan segala pikirannya kepada para pejuang. Kalau banyak di luar sana orang-orang bertahan hidup dengan makan mayat, sedangkan para bangsawan yang menjilat musuh berpesta sambil makan iga. Dia pun muak dengan semua ini, karena seharusnya mereka berjuang demi atas nama rakyat, bukan atas nama sang raja. Maka dari itu, dia memutuskan untuk berpisah dengan Jenderal Kim, lantaran dia akan berjuang demi mereka yang masih pantas untuk diperjuangkan. Banyak pejuang yang mengikutinya, karena pikiran mereka pun sama seperti yang dipikirkan oleh Bom Dong. Tuan Kim berusaha meyakinkan mereka semua, lantaran dia yakin kalau putra mahkota lebih cerdas dibandingkan dengan ayahnya. Tetapi Bom Dong tidak yakin akan hal tersebut, karena akan sampai kapan mereka menunggu. Sedangkan sampai sekarang, permintaan mereka untuk bebas dari perbudakan tidak dihiraukan oleh sang raja. Jadi lebih baik, mulai malam ini, mereka akan menempuh jalan mereka masing-masing. Bom Dong beserta dengan yang lainnya pun segera menyusup masuk ke dalam rumah wali kota Cheongju untuk mengambil alih rumah tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Bahkan Bom Dong pun tak segan-segan untuk membunuhnya, karena bagi dia, nyawanya tidaklah berharga dibandingkan dengan para rakyat yang kini tengah kelaparan. Rombongan Jenderal Kim kini telah tiba di gerbang barat daya Hanyang untuk bertemu langsung dengan sang raja. Mereka diarak dan dianggap sebagai pahlawan oleh semua orang di sana. Malah para rakyat berharap kalau sang jenderal mau membantu mereka berbicara kepada sang raja kalau pembangunan istana Gyeongbok malah memakan banyak nyawa. Namun semua arak-arakan tersebut malah tidak disukai oleh sang raja, lantaran hal tersebut malah bisa menimbulkan pemberontakan. Maka oleh sebab karena itu, sang raja meminta mereka untuk mengeksekusi Jenderal Kim beserta dengan yang lainnya, apalagi setelah mereka mendapatkan surat kalau wali kota Cheongju terbunuh oleh para pengikut dari Jenderal Kim. Sesampainya di depan tempat tinggal sang raja, Jenderal Kim diminta untuk masuk sendiri ke dalam sana. Sementara Chon Yung beserta dengan yang lainnya akan berada di tempat berbeda lantaran pihak kerajaan telah menyiapkan daging beserta alkohol untuk bisa mereka santap. Namun itu semua hanyalah jebakan agar mereka semua bisa dieksekusi atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. 정모를 꾀한 김자령을 포박하라! 돈이라 한 번도 살려두지 마. Dengan sisi tumpul pedang milik pengawal kerajaan, Jenderal Kim sebenarnya ingin membuktikan kalau dia bukanlah pengkhianat seperti yang mereka kira, karena bisa saja dia membunuh semua pengawal yang ada di sana dengan kemampuan yang dia miliki. Namun tembakan senjata dari Jong-ryo membuktikan kepadanya kalau mereka tidak akan percaya dengan apa yang akan dikatakan oleh Jenderal Kim kepada sang raja. Sementara Chong-yung masih terlihat berusaha untuk selamat dari kepungan pengawal kerajaan, meskipun dia harus meninggalkan para pejuang lainnya yang mati atas titah dari sang raja. Malam harinya di hadapan sang raja, Jenderal Kim merasa sangat malu karena dia malah tidak bisa menghargai perjuangan para budak yang rela berkorban nyawa mereka demi keutuhan kerajaan Joseon. Lantaran raja mereka lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan rakyat mereka. Jadi, Jenderal Kim berharap kalau rajanya akan mati bersama dengan istananya yang terbakar. Semua orang menangis melihat kepala Jenderal Kim dan para pejuang lainnya digantung sebagai orang yang dicap pengkhianat oleh kerajaan, termasuk Chong-yung yang bersembunyi sambil melihat hal tersebut. Apalagi setelah dia mengetahui kalau Jong-ryo lah yang memimpin pereksekusian tersebut, dia juga tak bisa menyembunyikan amarahnya. Sehingga malam harinya dia memutuskan untuk membunuh Jong-ryo yang kini tinggal di bekas rumah milik ayahnya. Melihat kembali semua orang yang telah membunuh semua keluarganya, Jong-ryo pun segera mengeluarkan pedangnya untuk membunuh Chong-yung. Begitu pula Chong-yung yang melihat kalau perjuangan mereka sama sekali tidak dihargai oleh sang raja, bahkan dianggap sebagai pengkhianat. Hingga akhirnya Chong-yung pun memberikan luka di pergelangan tangan kiri Jong-ryo. Sama seperti waktu itu, dia juga memberikan luka pada tangan kirinya. Namun ketika Chong-yung ingin membunuhnya, Gwang Yi yang berhasil sampai di sana melepaskan tembakan yang mengenai tubuh Chong-yung. Hingga akhirnya
Guang Yi pun harus mati setelah dia mendapatkan tebasan pedang di tubuhnya. Sebelum Chun Yu pergi, dia mengatakan kepada Jung Ryu kalau Jung Ryu lah yang telah menjadikannya seorang pemberontak, maka dia pun juga akan mewujudkan keinginannya dengan menjadi seorang pemberontak. Sang raja pun sangat marah kepada Jung Ryu karena dengan menerima sarannya untuk mengeksekusi sang jenderal, kerajaan kini dalam kondisi huru-hara. Lantaran banyak yang mempertanyakan keputusannya, sang raja lalu memintanya untuk segera mencari solusi yang terbaik sebelum nasibnya sama seperti yang dialami oleh Jenderal Kim. Jung Ryu pun menemui Kikawa di dalam sel tahanannya dan memperkenalkan dirinya agar dia mau untuk bekerja sama dengannya mencari Dewa Pedang Berjubah Biru. Dia akan menyiapkan sebuah rencana yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi mereka berdua. Keesokan harinya, Jung Ryu pun menghadap sang raja untuk memberikannya sebuah patung emas yang telah dicuri oleh pasukan perampas hidung dari Jepang. Jung Ryu mengatakan kalau mereka kembali ke Suncheon untuk mengambil peti-peti harta karun yang telah mereka sembunyikan. Mungkin peti-peti berisi emas itu akan bisa digunakan oleh sang raja untuk membangun istana kerajaan seperti yang dia inginkan. Maka dari itu, Jung Ryu mempunyai rencana dengan akan menjadikan tentara Jepang yang menyerah sebagai pasukan pencari harta karun. Para menteri pasti akan memberi kritik yang sangat tajam, namun mereka masih bisa berdalih kalau rencana tersebut akan mereka gunakan untuk menekan kerusuhan yang sedang meningkat dan juga mencari sisa pengikut dari Jenderal Kim. Meskipun semua menteri-menterinya tidak setuju dengan rencana sang raja yang dengan akan mengangkat Kikawa sebagai komandan pasukan Jepang di bawah pimpinan langsung Jung Ryu, namun pada akhirnya sang raja pun bisa memberikan alasan kuat sehingga para menteri tidak bisa menolak titah dari sang raja. Dengan tubuh yang sangat lemah, Chun Yung pun akhirnya sampai di rumah wali kota Chung Yu dengan membawa potongan kepala sang jenderal beserta dengan para pejuang lainnya. 내가 뭐라 했냐? Bumdung sangat marah kepada Chung Yung lantaran dia tidak peduli dengan semua ucapannya, sehingga akhirnya membunuh semua para pejuang beserta dengan Jenderal Kim. Dia tidak mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Chung Yung, sehingga tetap berpegang teguh atas nama kesetiaan. Bahkan Bumdung menantangnya hingga salah satu di antara mereka berdua mati, sampai-sampai aksinya itu dihentikan oleh para pejuang lainnya. Chung Yung meminta maaf lantaran dia pernah memilih untuk setia kepada kerajaan, namun dia juga tidak bisa terus-terusan seperti ini. Sementara di pihak kerajaan, dengan dipimpin oleh Jung Ryu, para pasukan kerajaan bersama dengan pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kikawa menuju tempat di mana Chung Yung beserta dengan para pejuang berada. Para pejuang pun terlihat sedang mengatur sebuah rencana, karena pilihan mereka saat ini hanyalah dua, entah mereka mati melawan Jepang atau mereka mati menentang raja. Tidak mungkin saat ini mereka melakukan pemberontakan dengan hanya menggunakan 30 orang tersisa, karena mereka harus mempersiapkan makanan dalam jumlah yang banyak bila ingin menambah orang dari ibu kota. Mereka lalu teringat kalau orang Jepang telah menyembunyikan harta karun mereka di suatu tempat jauh di dalam hutan. Mungkin dengan itu mereka bisa menambah kekuatan jumlah pemberontak. Maka lebih baik mereka segera bergegas karena kunci dari pemberontakan itu adalah kecepatan. 수레가 2대는 더 있었을 건데. Akhirnya peti yang mereka cari bisa mereka temukan di dalam hutan. Namun tiba-tiba di bawah perintah Tuan Samun, Chung Yun dan Bumdung diikat oleh Tuan Samun lantaran menganggap kalau lebih baik mereka hidup dengan menikmati semua harta ini dibandingkan harus mati sebagai pemberontak. Mereka semua pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Samun, karena yang terpenting bagi mereka saat ini adalah bisa hidup tenang dengan semua harta yang mereka miliki daripada harus mati tanpa mendapatkan kesenangan apapun di dunia ini. Namun ketika mereka cukup berjalan jauh dari tempat Chung Yung dan Bumdung diikat, Tuan Samung bertanya kepada Gido, apakah dia akan kembali ke sana meskipun itu adalah jalan kematian. Gido mengangguk karena dia tidak peduli meskipun dia harus mati bersama dengan mereka berdua. Tuan Samu pun mengerti akan hal tersebut, tetapi dia meminta Gido untuk tidak menolak ke belakang lagi setelah memutuskan hal tersebut, karena sebagai seorang ahli strategi dia tahu dengan apa yang dia lakukan. Tetapi yang tidak diketahui oleh mereka bertiga, ternyata Tuan Samun dan yang lainnya diam-diam sudah mengetahui kalau mereka semua pasti akan mati setelah membawa barang tersebut, karena tidak mungkin mereka bisa lolos dari sana dengan mudahnya. Gido yang telah kembali lagi ke sana lalu melepaskan ikatan mereka berdua. Dia mengatakan kalau Tuan ahli strategi dan para pejuang lainnya telah mati dibunuh oleh para pasukan kerajaan dan juga pasukan dari Jepang.
Sesampainya semua para pasukan kerajaan di tepi pantai, Jongryo pun segera memerintahkan bawahannya untuk bersiap menjalankan rencana mereka selanjutnya terhadap para pasukan dari Jepang. Sebenarnya Kido ingin sekali turun ke sana membalaskan dendam rekan seperjuangannya. Setelah sampai di atas bukit tempat para pasukan beristirahat, namun Bumdung menahannya lantaran ada sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di bawah sana. Dan dugaannya memang benar, lantaran para pasukan Korea sedang membidik para pasukan Jepang dengan senjata laras panjang yang mereka punya. Karena bagi Jongryo, mereka adalah musuh dari kerajaan Joseon. Jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka hidup lebih lama lagi di dunia ini. Ternyata Kikawa telah mengatur rencana muslihat untuk pasukan kerajaan Joseon, lantaran dia sudah menduga kalau semua ini tidak akan berjalan dengan baik. Sesaat sebelum mereka berangkat dari kerajaan, Kikawa telah memerintahkan bawahannya untuk menyumbat senjata milik mereka, karena dia yakin para pasukan kerajaan Joseon akan menggunakan senapan milik mereka untuk membunuh mereka. Segera setelah itu, kedua pasukan pun segera bertempur di balik kabut laut yang makin menebal. Kikawa sangat penasaran, lantaran Jongryo dan Dewa Pedang berjubah biru itu serupa tetapi tak sama. Amarah yang ada di pedangnya pun juga berbeda darinya. Apakah Dewa Pedang berjubah biru mencuri pedangnya, atau apakah dia yang telah mencuri pedang dari Dewa Pedang berjubah biru? Namun sepertinya Kikawa menganggap kalau mereka berdua itu adalah sama. Jadi dia akan memperlakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada sang Dewa Pedang berjubah biru. Tetapi tak berselang lama, Chongyong pun segera sampai di sana dan ikut bergabung dengan pertarungan tiga arah mereka. Sementara Bongdong dan Kido terlihat sedang berusaha mengatasi para pasukan Jepang tersisa yang masih hidup. Dengan penuh kemarahan, Jongryo mengatakan kalau seharusnya dia tidak membalas sakit hatinya kepada dirinya dengan membakar semua keluarganya di dalam api membara, seperti sesuatu hal yang pernah dia ucapkan kepadanya. Mendengar hal tersebut, jelas membuat Chongyong sangat terkejut, lantaran karena hal tersebutlah yang membuat kebencian kepadanya sangat kuat. Chongyong berusaha meyakinkan Jongryo kalau mana mungkin dia melakukan hal tersebut, lantaran istrinya sendirilah yang memilih mati di dalam api membara, daripada diselamatkannya sambil menyebutnya binatang buas. Mendengar hal tersebut, Jongryo pun teringat kalau istrinya memang sering mengatai Chongyong dengan sebutan seperti itu, hingga akhirnya dia tersadar kalau Chongyong memang tidak pernah membunuh keluarganya. Chongyong sangat marah melihat sahabatnya mati ditusuk oleh Kikawa, yang kemudian membuatnya murka sehingga mengeluarkan segala kemampuannya untuk membunuh Kikawa. Sebelum Jongryo mati, dia meminta maaf kepada Chongyong dan bertanya apakah dia masih temannya. Sementara di tempat kediaman sang raja, dia mendapatkan kabar kalau sebuah kapal kargo telah tiba di pelabuhan Hagajin dengan membawa beberapa peti dan juga bendera pengawal kerajaan. Segera setelah itu, sang raja pun menuju ke tempat peti-peti itu dibawa dan segera memerintahkan semua bawahannya untuk membuka peti-peti tersebut. Namun setelah mereka berhasil membuka peti tersebut, ternyata di dalam peti tersebut bukanlah berisi harta yang selama ini dia pikirkan, tetapi hidung manusia yang telah dipotong oleh Kikawa sebagai persembahannya kepada Kaisar Jepang. Dan sebelum film berakhir, telah terjadi pergolakan yang membuat sang raja akhirnya turun dari tahtanya. Kido pun kini menjalani pekerjaan lamanya sebagai penari topeng bersama dengan Tuan Lee. Sementara Ching-yung dan Bumdung menikmati pertunjukan yang dimainkan oleh mereka berdua, sambil mengatakan kalau lebih baik mereka membentuk perkumpulan baru dan bersenang-senang dengan apa yang mereka jalani sampai saat ini. Terima kasih seluruh sudah menonton ragam film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!